pernah tidak terpikir untuk coba manjat tapi pakai kostum gitu? Atau kira-kira bisa tidak lagi manjat bawa hewan peliharaan gitu? Aduh, kayaknya kalau bawa hewan peliharaan enggak ya. Tapi kepikiran pakai kostum ya kayaknya pernah. Misalnya kostum ini, Spider-Man. Iya. Tapi kalau pakai kostum Hulk kayaknya nggak cocok ya? Nggak cocok, aneh. Kapan mulai sih tertarik di panjat tebing ini? Kalau itu sih sejak awal masuk kuliah, itu di tahun 2012 ya. 2012, Iya. wah sudah lumayan lama Iya, ya? iya. Kalau komunitas ini sih sebenarnya ada banyak sini ya. Banyak. Ya, ini gabungan. Jadi gabungannya Iya, mungkin gabungan kita dari, ya. Dari Ini, kampus banyak. sama yang dari luar kampus juga mungkin banyak ya? Iya, sekolah-sekolah panjat ini juga. Untuk komunitas kita sendiri ini ada program terdekat yaitu ekspedisi pemanjatan tebing Buntu Sikolong di Latimojong, di Pegunungan Latimojong. Latimojong ya? Ya. Toraja ya? Di Tanah Toraja, di perbatasan Tanah Toraja dan Kabupaten Luwu. Iya. Mudah-mudahan ada effort dari pemerintahan Sulawesi Selatan untuk mendukung kegiatan yang positif ini. Betul, semoga ke depan ini pemerintah lebih terketuk hatinya. Terketuk hatinya, ya. Karena gini, kita akan melawan pemanjat-pemanjat tebing dunia ini. Otomatis kita harus punya sarana yang mendunia juga gitu ya kan. Terus perlombaan-perlombaan apa saja? Terus dapat juara nggak? Dapat. Dapat. Apa-apa saja yang sudah prestasi yang didapatkan? Hari ini saya berada di Taman Pakui Makassar yang berada letaknya di Petarani. Hari ini kita akan bersama-sama komunitas panjat tebing ya. Kita cari tahu apa saja keinginan mereka atau tujuan mereka untuk ada di komunitas ini. Check it out. Panjat dinding atau wall climbing adalah olahraga di mana peserta memanjat dinding buatan yang dilengkapi dengan pegangan tangan dan kaki yang disusun sedemikian rupa untuk meniru pendakian batu alam. Tujuannya adalah mencapai puncak rute yang ditentukan dengan menggunakan teknik, kekuatan, dan keseimbangan. Guys, wall climbing punya banyak manfaat. Selain kalian bisa menjadi atlet profesional, wall climbing jika dilakukan secara teratur dapat meningkatkan kelenturan dan kelincahan tubuh serta memperkuat otot tubuh. Selain itu, panjat dinding juga memiliki beragam manfaat lain, yaitu meningkatkan konsentrasi dan fokus, membangun rasa percaya diri.
Guys, Sobat Tajam News. Sekarang ini saya lagi sama-sama salah satu narasumber yang teman komunitas kita juga dari Panjat Tebing Makassar ini. Nah, kita kenalan dulu ya. Oke. Halo, dengan siapa? Anci. Oh ya, Kanci. Kanci ini sudah lama ya di komunitas panjat tebing ini? Kalau menggeluti panjat tebing ini sebenarnya sejak 2011. Sudah lumayan lama Iya, juga cuma ya, sempat kan? vakum. Terus kenapa bisa tertarik dengan panjat tebing ini, Kanci? Awalnya itu kan kita tertarik dengan dunia pendakian. Iya. Tapi setelah belajar lebih banyak, ternyata basic dari mountaineering itu sendiri, sejarahnya itu berasal dari climbing itu sendiri. Jadi itu dari Eropa, dari pegunungan Alpin. Orang-orang pendahulu-pendahulu kita yang dulu itu sebelum mendaki gunung, nah karena gunungnya itu harus dipanjat menggunakan peralatan sedemikian rupa. Nah dari situlah awalnya rock climbing ini muncul. Untuk komunitas panjat tebing sendiri ini yang saya lihat kan banyak nih yang masih kecil-kecil ini, bocil-bocil ini. Ya. Nah, memang untuk ini semua ini tersedia untuk umum atau memang nggak ada batasan usia atau gimana? Iya. Untuk teman-teman komunitas yang bisa masuk ya, kali aja besok-besok banyak yang mau mendaftar juga kan, mungkin Iya. bisa langsung melalui Kanci kan? Iya betul. Untuk panjat tebing sendiri itu tidak ada batasan usia ya, mulai dari usia dini sampai yang istilahnya itu sampai rockmaster di atas 60 tahunan ke atas itu yang masih sanggup manjat. Jadi kita open komunitas ini terbuka untuk seluruh elemen masyarakat. Jadi harapan kita itu olahraga ini khususnya panjat tebing ini bisa lebih memasyarakat seperti layaknya sepak bola kan, lebih Iya. populer. Kedepannya ini apakah ada rute untuk yang akan kita jelajahi atau hanya sebatas sampai di sini saja atau gimana Kanci? Oh iya betul. Untuk di Indonesia sendiri kan ini panjat tebing sekarang lebih terarah ke panjat dinding sendiri. Iya. Jadi lebih ke olahraga. Iya. Namun di balik itu panjat tebing yang sebenarnya yang misalnya tebing alam itu sudah mulai jarang digeluti oleh penggiat-penggiat. Jadi itulah munculnya juga kita untuk menyeimbangkan hal tersebut. Jadi jangan kita cuma bergelut di dinding buatan, Iya. tapi sekali-sekali kita melakukan panjat tebing yang sebagaimana panjat tebing itu. Jadi ya. Jadi rencana kedepannya tuh mau keluar dong jadinya. Iya. Rencananya di mana itu Kanci? Untuk keluar untuk jalan-jalannya, treknya. Untuk komunitas kita sendiri ini ada program terdekat yaitu ekspedisi pemanjatan tebing Buntu Sikolong di Latimojong, di Pegunungan Latimojong. Latimojong ya? Ya. Toraja ya? Di Tanah Toraja, di Tanah perbatasan Tanah Toraja dan Kabupaten Luwu. Iya. Kira-kira apa-apa saja yang dibutuhkan Kanci? Apakah memang sudah siap dari segi operasional atau gimana? Atau mungkin Kanci bisa jelaskan ya? Untuk persiapan sendiri sebenarnya baru sekitar 50%. Iya. Ya dari segi peralatan dan personel sebenarnya sudah memadai dengan kita latihan tiap hari mengenai teknik dan cara-cara untuk ekspedisi. Ditambah lagi kita merupakan gabungan dari berbagai komunitas. Nah, tentunya itu membuat kita ya percaya diri ekspedisi ini dapat terlaksana dengan baik. Amin, amin, amin. Mungkin itu saja Kanci ya, Oke. penyampaiannya ya. Terima kasih. banyak Kanci. Oke. Guys, Sobat Tajam, hari ini samping saya ini lagi bersama Adik ya, salah satu anggota di komunitas panjat tebing Makassar ini. Yuk kita kenalan dengan siapa? Uci. Adik Uci ya. Iya. Uci, untuk di komunitas ini sudah berapa lama? 8 tahun, Sudah 8 tahun. Sekarang umur berapa? 15. Oh, 15. Terus sudah ada diikuti event-event atau perlombaan-perlombaan ya? Terus perlombaan-perlombaan apa saja? Terus dapat juara nggak? Dapat Dapat. Apa-apa saja yang sudah prestasi yang didapatkan? yang Parigi juara 3 se-Sulawesi. Parigi ya. Ya. Palu se-Sulawesi juga. Palu juga ya. Oh, sudah lebih banyak ya, sudah lebih dari 3 kali ya. Iya. Semoga kedepannya berkembang terus, berprestasi Amin. terus, membanggakan orang tua, terus terutama juga masyarakat Kota Makassar ya. Oke guys, mungkin itu saja guys dari Adik Uci ini. Guys, Sobat Tajam, hari ini saya bersama salah satu teman ya, kakak narasumber dari teman komunitas
panjat tebing ini. Halo Kak, Halo, kalau boleh tahu siapa namanya Kak? Iksan. Kak Iksan, kan saya lihat tadi nih Kak Iksan lagi sedang manjat nih. Iya. Otomatis kan yang saya mau tanya ini, kapan mulai sih tertarik di panjat tebing ini? Kalau itu sih sejak awal masuk kuliah, itu di tahun 2012. Ya. 2012, Iya. wah sudah lumayan lama Iya, ya. iya. Terus manfaat dari panjat tebing ini apa yang dirasain? Sebenarnya sih banyak manfaatnya, terutama ya untuk menjaga kesehatan, terutama kebugaran fisik begitu. iya. Selain itu untuk media penyaluran semangat muda lah, ya Hobi gitu. juga Hobi ya, pastinya ya. begitu. Ya, Kak Iksan, kira-kira bagaimana untuk menjaga keselamatan teman-teman yang ada pada saat latihan ini? Oke. Pendapatnya gitu. Untuk menjaga keselamatan pemanjatan itu harus ada belayer sama pemanjat. Jadi belayer itu mengontrol tali yang dipakai pemanjat pada saat pemanjatan, sehingga ketika terjadi misalnya posisinya jatuh itu bisa ditahan oleh si belayer. Jadi aman ya? Insya Allah aman ya? Safety ya? Safety. Selain itu ya peralatan-peralatan kayak seat harness, carabiner, tali, sepatu, itu harus lengkap gitu. Kalau boleh tahu komunitas ini berdirinya kapan ya? Ya kalau komunitas ini sih sebenarnya ada banyak sini ya. Banyak. Ini gabungan. Jadi gabungannya ya, mungkin gabungan kita dari Ini, kampus banyak. sama yang dari luar kampus juga mungkin banyak ya? Iya, sekolah-sekolah panjat ini juga. Iya betul-betul, karena yang saya lihat anak-anak juga ada gitu kan. gitu. Jadi wah komunitasnya keren nih. Nggak ada batasan usia, yang penting mungkin modal nekat aja apa. Gimana menurutnya? Ya, jadi emang ini manjat ini sebenarnya sudah jadi ini juga untuk lomba. Jadi itu sudah mulai dari Porda, Pekan Olahraga Provinsi sampai nasional, bahkan internasional itu sudah ada ininya, jenjangnya. Jadi untuk untuk penerusnya ini harus ada atlet-atlet muda, atlet junior ya, regenerasi ya begitu. Terus tiap tahun ada tidak perlombaan-perlombaannya? Terus dalam tiap tahun itu kira-kira berapa kali perlombaan yang diselenggarakan sama ini dia pemerintah? Kalau di sini, kalau di Sulawesi sendiri itu sebenarnya ada di setiap pekan olahraga. Pekan olahraga provinsi ada yang adakan, tapi kadang juga ada yang mengadakan kayak kampus yang barusan berlangsung di UMI kemarin. Nah itu kejuaraan nasional baru, biasanya sekali setahun, 2 kali setahun ya. Sudah banyak atlet ya yang keluar dari komunitas ini? Sudah banyak. Alhamdulillah ya. Kira-kira kalau sebelum naik itu berpikir cara naiknya dulu apa cara turunnya? Pasti cara naiknya. Cara Karena naik. kadang kita sebelum pemanjatnya kayak ada simulasi untuk meraba poin-poin yang akan dijangkau seperti itu ya. Pernah tidak terpikir untuk coba manjat tapi pakai kostum gitu? Atau kira-kira bisa tidak lagi manjat bawa hewan peliharaan gitu? Aduh, kayaknya kalau bawa hewan peliharaan enggak ya. Tapi kepikiran pakai kostum ya kayaknya pernah. Misalnya kostum ini Spider-Man ya, kayak boleh, gitu kan boleh. ya. Tapi kalau pakai kostum Hulk kayaknya nggak cocok ya? Nggak cocok, aneh kan. Kira-kira nih kalau dindingnya ini, dinding panjat tebing ini kalau dikasih nama yang cocok, kira-kira apa ya? Kayaknya Manohara deh. Enak ya? Kalau itu saja mau ikutan manjat dong kalau gitu. Kepikirannya kan, oh cewek kan, jadi kita semangat manjatnya. Boleh lah. Kira-kira keksannya harapan untuk kedepannya komunitas ini itu apa? Untuk biar bisa dilihat pemerintah terus, bisa di backingi pemerintah terus. Iya. Nah sebenarnya sih harapan kami itu khususnya untuk untuk atlet muda ini ya harus diperhatikan lah, terutama untuk fasilitasnya mungkin yang ada di Kota Makassar itu kalau bisa ditambah. Karena walaupun sudah ada beberapa pemanjatan, cuman untuk kayak bouldering itu yang masih kurang. Jadi tempat-tempat atau latihan itu masih minim lah untuk terutama kita untuk pemanjat-pemanjat ini. Terima kasih untuk keksannya, makasih. Iya siap. Guys, Sobat Tajam News, hari ini saya bersama dengan Pak Yaya, salah satu komunitas di panjat tebing ini. Ya, Pak Yaya. Iya, siap. Kira-kira Pak Yaya, komunitas panjat tebing ini harapannya apa ke depannya itu? Oh iya.
Kita cerita dulu lah. Iya. Kenapa kita berharap banyak terhadap anak-anak muda yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Mohon maaf juga, saya sebenarnya bukan orang sini, cuman Iya. saya berharap juga sih ada sih bermunculan atlet-atlet yang berkompeten yang bisa mendunia lah dari Sulawesi Selatan ini, otomatis khususnya di Kota Makassar ini. Iya. Karena kita kan punya sarana, cuman kalau untuk dibawa ke dunia panjat tebing yang sekarang ini sudah semakin modern, Iya. ini sudah agak ketinggalan zaman ya. betul. Kalau boleh cerita sedikit, Iya. di Olimpiade sih kita sudah mengirim 4 orang atlet Itu untuk seluruh Indonesia. seluruh ya? Indonesia. Dari Makassar belum ada. Ada, Iya. ada yang dari Makassar, dari Sulawesi Selatan tuh ada namanya Alifani Ferdija. Iya. Itu atlet pengcap Kota Makassar. Iya, iya. Cuman karena dia belum bisa bersaing di internasional, mungkin gugur atau bagaimana, mungkin dari atlet lainnya yang bermunculan gitu. Oh, gitu. Nah itu ada 4 tuh, salah satu itu antara lain ada Frederick Leonardo, itu salah satu ikon kita juga. Dulu dia pernah pecahin rekor dunia 5, berapa sekian detik Iya, itu iya. untuk speed. Terus ada Made Desa. Terus ada Rajia Salsabila sama Adi Mulyono dari Jatim. Nah, harapan saya sih sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan kayak begini, ada salah satu dari kita dari Sulawesi Selatan ini mewakili Indonesia untuk Iya. di dunia internasional Kancah gitu internasional, ya. ya. Ya, karena gini, kita setiap tahun itu ada event namanya World Cup Iya. panjat tebing itu di Jakarta. Terakhir kemarin kita 2 kali malahan. Itu ada World Cup panjat tebing untuk dunia sama ASEAN Qualifier Iya, untuk iya. ngambil kuota di Olimpiade. Di situ sudah kita laksanakan, cuman ya ginilah. Nah, berkaitan dengan papan ini ya mudah-mudahan ada effort lah, effort dari pemerintahan Sulawesi Selatan untuk mendukung kegiatan yang positif ini. Betul, semoga ke depan ini pemerintah lebih terketuk hatinya. lah. Terketuk hatinya. Betul. Ya, karena gini, kita akan melawan pemanjat tebing dunia ini, otomatis Iya. kita harus punya sarana yang mendunia juga gitu ya kan. Jadi untuk sarananya sendiri, untuk teman-teman komunitas panjat tebing yang ada di Makassar, cuma di sini di Taman Pakui saja atau ada tempat lain juga? Ada beberapa, cuman kalau dibilang sih perlu dimodernisasi lagi lah gitu. Perlu di maintenance sekali ya. Perlu di maintenance Iya. ulang lagi. Sayang sekali kalau tidak kita garap hal ini, karena gini, di DBON, Desain Besar Olahraga Nasional, itu panjat tebing salah satu dari 8 cabang olahraga yang diunggulkan untuk Iya, iya. dikembangkan. Siap. Jadi mungkin kedepannya untuk Makassar khususnya Pak ya, Untuk Makassar. kayaknya masih sangat tertinggal dengan provinsi lain mungkin kali juga ya. Atau Saya jauh? nggak mau bilang kayak begitu, cuman saya mengharap bantuan lah dari pemerintah untuk teman-teman kita yang di Makassar khususnya. Iya. Mungkin itu saja Pak ya. Siap, Ya, siap. Semoga ke depan ini pemerintah jauh lebih melihat untuk panjat tebing ini khususnya ya. Iya, melihat dan berkontribusi buat panjat tebing. Iya, semoga. Dan mudah-mudahan saya doakan teman-teman dari Makassar ini punya atlet yang bisa mendunia. Amin. Ya, mungkin itu saja Pak ya. Sip. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih sudah menonton program Thanos, Tajam Komunitas, episode kali ini. Semoga kalian belajar sesuatu yang baru tentang panjat dinding. Next, kami akan berkunjung ke komunitas-komunitas lainnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys. Terakhir, kalau mau share pengalaman komunitas kalian, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.